Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadanu, NIM 21030150298 dari kelas PJKRF. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu basic skill dan preparatory skill dalam psikologi olahraga. Jadi yang pertama yaitu basic skill. Basic skill yaitu kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang untuk mempelajari hal-hal dasar dalam hidup. Kemampuan dasar ini sangat berpengaruh pada keterampilan atlet sukses karena merupakan langkah awal bagi atlet untuk mempelajari hal-hal dasar sebelum menjadi atlet yang profesional. Dalam basic skill ini terbagi menjadi 4 kategori yang harus dipersiapkan oleh atlet. Yang pertama yaitu attitude atau sikap, yang kedua motivation atau motivasi, yang ketiga goals and commitment yaitu tujuan dan komitmen, dan keempat people skill atau kemampuan individu. Yang pertama yaitu attitude. Sikap atau attitude adalah segalanya, sebab dengan sikap baik menjadi kunci utama mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi para atlet harus mempunyai attitude atau sikap, karena dengan sikap baik maka akan mendukung atlet ke depannya untuk dapat menjalin komunikasi dengan orang-orang dengan baik, juga mendapat perlakuan baik dengan orang-orang, sehingga dapat menjadikannya atlet yang mempunyai keterampilan atlet sukses karena tidak memiliki banyak hambatan dalam menjalani latihannya. Kemudian motivasi. Motivasi adalah dasar untuk menggerakkan dan mengarahkan perbuatan dan perilaku seseorang dalam berolahraga. Jadi seorang atlet harus mempunyai motivasi. Motivasi sangat penting bagi atlet sebagai dorongan kepada atlet untuk terus berlatihan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Motivasi ini terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang timbul dari diri sendiri. Kemudian motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar yang dapat memotivasi kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Tiga adalah goals and commitment. Goals atau tujuan adalah sebuah proses penetapan sasaran atau target dalam sebuah pekerjaan. Jadi seorang atlet harus mempunyai goals atau tujuan. Karena dengan tujuan ini atlet dapat mempersiapkan segalanya sesuai dengan apa yang telah ditargetkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu komitmen. Komitmen menggambarkan suatu pengabdian atau perjanjian pada diri seseorang terhadap suatu hal dalam jangka waktu yang lama. Jadi seorang atlet harus mempunyai komitmen. Komitmen untuk berlatihan, komitmen untuk belajar setiap hari. Karena dengan komitmen ini maka kemampuan atlet perharinya dapat terus bertambah dan juga dapat terus dipertahankan kemampuan yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu people skill. People skill adalah kemampuan orang atau individu untuk bisa memahami, menyadari dalam rangka berinteraksi dengan orang, termasuk juga memahami situasi dan kondisinya. Baik, materi selanjutnya yaitu preparatory skill. Jadi preparatory skills atau keterampilan persiapan adalah proses atlet mempersiapkan dirinya untuk mencapai target yang telah ditanamkan dalam dirinya. Preparatory skill ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu self-talk dan mental imagery. Self-talk adalah suatu upaya memberikan afirmasi atau berbicara pada diri sendiri. Suatu upaya memberikan afirmasi atau berbicara pada diri sendiri ini dengan melakukan monolog menggunakan kata-kata atau kalimat positif, dan yang kedua self-talk negatif. Contoh self-talk positif yaitu berbicara pada diri sendiri menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Contohnya seperti saya bisa melakukannya, saya pasti bisa, saya harus bisa melaluinya.
Kemudian contoh dari self talk negatif yaitu kayaknya kemampuan saya sampai di sini, kayaknya lawan sangat kuat. Self talk negatif ini sangat berpengaruh pada kemampuan atlet karena dapat membuatnya tidak fokus. Adapun manfaat dari self talk, yang pertama yaitu mengubah kebiasaan buruk, yang kedua mengendalikan attention, mengubah mood sesuai yang diharapkan, memaintain energi dan persistensi. Artinya self talk ini dapat menjaga energi dan persistensi. Kemudian selanjutnya membangun self efficacy, dan selanjutnya mensugesti diri. Kemudian self talk ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama self talk motivasional, yang contohnya aku bisa melakukan itu, ayo pasti bisa, kamu bisa, aku pasti bisa mencapainya. Self talk motivasional ini berfungsi untuk memotivasi diri. Kemudian yang kedua yaitu self talk instruksional, contohnya lengan lebih lurus, kaki harus diangkat lebih tinggi, rilekskan bahu, kaki sedikit berjinjit. Self talk instruksional ini berfungsi untuk memberikan instruksi kepada tubuh untuk melakukan suatu gerakan yang lebih baik. Yang kedua yaitu mental imagery. Mental imagery adalah mengacu pada bayangan performance yang berhasil sebelum aktivitas yang sesungguhnya dilakukan. Indikatornya menghadapi kompetisi dengan membayangkan performance terbaik, menciptakan imagery yang spesifik, detail dan realistis, menggunakan imagery selama pertandingan untuk persiapan diri dan recovery bila terjadi kesalahan. Adapun cara pelaksanaan mental imagery, yang pertama itu imagery atau penggunaan seluruh panca indera dalam membayangkan suatu momen seolah-olah kita betul-betul mengalaminya. Yang kedua yaitu visualisasi, membayangkan suatu gerakan dalam pikiran seolah melihatnya. Dan yang ketiga menciptakan momen, latihan, serta tetap positif dan visualisasikan apa yang diinginkan. Kemudian untuk fungsi imagery sendiri yaitu kegiatannya berlanjutan atau overtime, mempelajari gerakan-gerakan baru, otomatisasi pasca pemulihan cedera. Selanjutnya persiapan menghadapi kompetisi, simulasi pertandingan dan penerapan strategi atau taktik. Yang ketiga multimodal atau bagian dari mental training program, melibatkan suasana, peralatan dan cara-caranya. Selanjutnya itu persiapan training program. Yang pertama, kenalkan imagery pada atlet sampai atlet betul-betul percaya pada apa yang kita sampaikan. Kemudian ceritakan bahwa atlet-atlet top juga menggunakan mental imagery sehingga atlet ini tertarik untuk melakukannya juga. Ketiga, Anda harus siap terlihat antusias sehingga para atlet ini betul-betul mengamati dan termotivasi untuk melakukan mental imagery. Kemudian selanjutnya itu jelaskan cara kerja mental imagery untuk mental blueprint skill atau suatu taktik. Yang harus diperhatikan dalam persiapan imagery training ini, yang pertama itu gambar atau image-nya harus jelas. Artinya pembayangan kita harus jelas bagaimana membayangkan penonton, lapangan dan pertandingan. Atlet harus mengontrol image-nya. Kemudian yang ketiga, atlet perlu meningkatkan kemampuannya dalam self awareness, artinya menjaga atau melibatkan kemampuan dirinya dengan baik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.